got something in common, me and you. I got family in that godforsaken city. The secret to survive. You know what? I'll make you a deal. Deal? Shake? Thanks for saving my life. Hai everyone, kami Tiana. How is your day? I hope you enjoy your day. Karena sekarang aku lagi mau ceritain seekor binatang. No, just a film. Filmnya tentang seekor anjing. Judulnya juga Dog. Ini baru tayang di bioskop itu bulan April dan Mei awal. Dan menurut beberapa informasi ya, ini tuh juga merupakan film debut dari sutradara Channing Tatum. Dan Channing Tatum juga orang yang mainin karakter utamanya ya, namanya Briggs. Wah, aku tuh seneng banget kalau ceritain binatang ya. Terutama ini binatang kesukaan aku, anjing. Dan ini juga ras anjing kesukaan aku juga, Belgian Malinois. Jadi, buat yang belum tahu, Belgian Malinois ini biasanya dipakai untuk herding atau anjing lacaknya polisi ya. Jadi dipakai di KN9 gitu-gitu. Jadi di Indonesia juga udah mulai banyak sih pakai Belgian Malinois. Dan Belgian Malinois tuh lebih sering dipekerjakan daripada German Shepherd. German Shepherd itu herder ya. Karena Belgian Malinois ini punya body yang lebih ramping. Kalau German Shepherd tuh agak gendut dan bulunya agak panjang kalau German Shepherd. Kalau Belgian Malinois itu bulunya pendek. Belgian Malinois ini one man dog ya. One man dog itu dia tuh kalau misalnya udah sama satu orang, diasuh sama satu orang, dia tuh kayak itu terus yang dia setia. Jadi cuman bisa dipimpin atau diatur sama satu orang aja gitu. Orang lain juga bisa bermain sama dia, kenal sama dia tuh bisa, tapi dia tidak akan senurut kepada satu orang yang dianggap sebagai pemimpinnya dia. Terus apa sih hubungannya karakter Belgian Malinois dengan film ini? Well, di film ini dia tuh mengusung genre komedi ya. Meskipun sebenarnya isinya tuh lebih ke humanity, gimana hubungan manusia akhirnya bersahabat dengan anjing. Nah, tokoh yang sentral ini namanya Briggs. Dia itu mantan tentara angkatan darat gitu ya. Dan dia ini sendirian di rumahnya. Dia tidak bersama anak dan istrinya. Anak dan istrinya tuh kayak tidak mau bertemu dengan dia. Ada di satu adegan ya. Dia ini kayak punya penyakit. Kalau bangun tidur tuh kayak suka menggigil atau apa. Dan suka berlendir gitu, nggak tahu itu penyakit apa. Tapi memang dia tinggal sendirian di rumahnya. Terus dia tuh begging for a job, memohon pekerjaan kepada mungkin mantan atasannya dulu atau gimana. Dan dia mengisi waktu dengan bekerja di tempat makan kayak toko kue, toko roti. Terus suatu hari dia tuh kayak dikasih kerjaan oleh bosnya untuk mengantar Lulu. Lulu ini anjing yang tadi anjing Malinois. Dibawa lah sama dia pakai mobil, katanya mau menghadiri acara pemakaman pawangnya Lulu gitu. Tentara yang meninggal ini adalah dulu yang sering banget ngasuh Lulu dari kecil mungkin gitu ya, jadi sehingga disebut pawang. Nah, jadi pemakamannya tuh agak jauh dari lokasi dia tinggal. Lulu ini dibawa sama dia berdua di jalan. Nah, di sepanjang perjalanan ini si Lulu nih bandel gitu. Kadang dia ngegonggong-gonggong gitu, berisik, dia ngerusakin barang. Cuman ketika di perjalanan, dasar emang si Briggs-nya ini agak agak berandal gitu ya mungkin. Sering berhenti dia. Ketika berhenti mampir ke bar, mampir ke hotel gitu, dan dia tuh di bar malah ketemu cewek mau nakal gitu. Di hotel dia juga pura-pura buta. Pokoknya di sepanjang perjalanan tuh kayak si Lulu pergi ke hutan lah, masuk ke kandang babi lah, terus ketemu dengan orang yang dengan cenayang gitu, yang bisa ini kayak animal communicator, kayak bisa tahu isi hati anjing, isi hati kucing kayak gitu-gitu bisa tahu. Tanya Lulu ini sebenarnya katanya Lulu ini lagi lelah, lagi sakit hati katanya gitu. Abis itu Lulu ketemu saudaranya ya, tapi saudaranya ini jantan. Dia main di sana. Ketika main sama saudaranya, ada berkas penting di mobil, di tas yang punya Lulu dan mungkin punya pawangnya, itu dicuri oleh gelandangan. Di situ pembuktian bahwa Lulu adalah anjing pelacak gitu ya. Penciumannya bagus banget dan dia mencium bau pencuri itu, dapat gitu ya akhirnya barangnya. Nah, terus di akhir cerita si mobilnya mogok dan dia akhirnya jalan kaki numpang ke orang sampailah di tempat pemakaman. Si Briggs ini menelpon atasannya itu kayak, "Pak, ini udah selesai, Lulu udah sampai di pemakaman." Terus gimana? Terus kata, seenak jidat si yang dia di telepon tuh ngomong, "Ini udah selesai, Lulu disuruh diliarkan." Kayak mau dibuang. Si Lulu tuh dilepas, "Ayo pergi," gitu. Tapi Lulu nggak mau pergi. Dia malah disuruh pergi, malah naik lagi ke mobil. Disuruh pergi, naik lagi ke mobil. Gitu, dan dia dibawa pulang. Menemani Briggs yang lagi sakit
di situ tuh yang ada hanya Lulu gitu. Kayak Lulu kayak nanya, "Are you okay?" gitu, kayak gitu. Pas ketika dia lagi sakit gitu. Dan dari situ dia mau dibalikin lagi ke markas tentara. Pas mau dibalikin lagi, Lulu itu dibawanya itu dengan cara diikat dari kayak pakai perangkap gitu ya, dari jauh. Terus dia tuh kayak ngelihat ini orang bisa nanganin anjing apa enggak sih gitu. Dan akhirnya pas dia mau jalan, mau balik, si Lulu ini berontak ke tentara yang megang dia, dan akhirnya udah dibawa balik lah si Lulu. Akhirnya dipelihara Lulu sama Briggs. Dan setelah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa lama mungkin gitu ya, moodnya si Briggs ini jadi membaik. Ada aktivitas sehari-hari, ketemu teman, kumpul sama teman, dia jadi ketemu sama anak dan istrinya lagi. Dan mungkin itu tuh karena energi penyembuhan dari Lulu ya, energi penyembuhan dari binatang itu memang ada ya guys. Kalau kamu punya binatang, kamu pecinta binatang, itu emang ada. Aku juga ada kucing, jadi kayak tiap hari tuh ada aja gitu tingkah dia yang bikin hati kita tuh jadi dari sedih tuh jadi hilang sedihnya. Nggak langsung happy, tapi hilang aja sedihnya gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak energi negatif kita tuh kayak ditarik oleh dia transfer ke kita tuh kebahagiaan, happiness gitu. Mungkin itu juga berpengaruh di si Briggs itu ya. Dan dia katakan itu di diary Lulu. Well, apa ya hikmah dari film ini? Menurutku ini film dari visualnya nih bagus, keren, dan pengambilan tempatnya tuh bukan tempat yang rame, jadi cocok juga untuk karakter si Lulu. Anjing bajai Malanois itu memang suka panas, kayak gerah. Konflik di perjalanannya juga bikin si Lulu dan Briggs ini jadi dekat. Si Briggs ini mau gak mau jadi cerita sama anjing gitu ya, sama Lulu. Kedekatan yang terjalin atau yang terbangun antara manusia dengan hewan itu tidak selalu dalam suasana yang bagus ya. Yang namanya kamu melihara binatang terus dia pengen dipekerjakan, ya lakukanlah sesuai porsinya, dan dia juga harus ditangani dengan baik dong, ya kan? Masa sih setelah pawangnya nggak ada atau dia mau dibuang gitu aja, ya nggak sih? Karena kan dia juga pernah bekerja untuk mereka gitu. Menurutku ini lebih ke kayak tanggung jawab aja sih, tanggung jawab sebagai human, bahwa ya si anjing ini tuh pernah bekerja untuk kamu, meringankan tugas kamu. Masa sih kamu mau buang gitu aja? Kan gimana kita as a human, layak nggak kita dikatakan sebagai pecinta kalau kayak gitu doang? Poin plus untuk Briggs untuk adopsi si Lulu yang tadinya mau dibuang ini. Moral value as a human being. Oke, begitu aja guys dari aku. Kalau kamu punya hewan, binatang peliharaan apapun itu, sayangi dia, rawat dia. Semoga ketemu di video aku selanjutnya. Makasih. See you. Bye.